Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Ini kata Allah, illa manittaba'aka minal gawin, kecuali mereka yang mengikutimu. Berarti ada yang menjadi pengikut setan. Nah, ini yang senantiasa kemudian kita gaungkan. Pengikut setan ini yang senantiasa kita gaungkan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu wahai setan tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi tidak berkuasa iblis itu kepada orang yang beriman. Illa kata Allah, manit saba'aka minal gawin, mereka yang mengikutimu yaitu orang-orang yang sesat. Mana orang sesat itu? Ketika Anda tunjukkan seekor sapi, weh si fulan, ya paman, ini apa? Ayam. Ya, orang sesat. Orang sesat itu gitu. Ya kan ya? Dikasih seekor ayam, ditanya, ini apa? Kucing. Ya namanya sesat mau kayak mana? Dibilang jalannya yang benar itu belok kanan, ambilnya belok kiri. Itu orang sesat. Orang nyata-nyata itu adalah kucing, dibilangnya gorila. Itu orang sesat itu. Udah jelas-jelas orang tersebut, ya, dia diberi kuasa untuk menjadi bupati di satu wilayah, sementara dia hidup di wilayah lain, dia mengaku itu bupati saya loh. Koplak. Itu namanya kepalanya gimpe. Orang sesat. Illa manittaba'aka minal gawin, kecuali mereka yang mengikutimu yaitu orang-orang yang sesat. Ya sesatlah. Tak bisa membedakan kemudian antara telunjuk dengan kelingking. Nah ini bahaya nih. Lalu kemudian wa inna jahannama labaw'iduhum ajma'in, dan sungguh Jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, di sini yang kita tunggu-tunggu sudah mulai hadir. Telah tiba, apa itu? Yaitu libur Gurunda. Libur telah tiba. Libur. Sorry Gurunda. Iya. Gimana. Tafadhal Gurunda, ini ada ya, Mas Kristianus. Silakan Mas Kristianus memperkenalkan diri. Di sini ini agak lusi ya. Oke, sip. Ya. Baik. Ya. Silakan Kristianus, open cam dong. Ya. Kok jadi suara laki-laki? Tadi kan cewek. Ini yang agak lusi, ini yang cewek. Coba open cam. Ya kita Bunda G ya, open cam. Udah bang. Mana disimpan dulu itu? Simpan dulu ya. Oh iya. Nah, gitu dong. Alhamdulillah. Ini biaya kursus mahal loh Gurunda. Mahal loh ini biaya kursus ini. Iya, Masya Allah. Di wilayah silakan, mana Gurunda. Ini? Dinda siapa namanya? Andreas. Christian. Oh, Cristiano Ronaldo. Iya, di daerah mana? Kamboja. Oh iya, Kamboja. Itu masih ada di peta bumi kan? Masih dong. Oh masih. Iya. Baik, kita langsung syahadat. Ya. Atau mau curhat-curhatan dulu? Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Syahadat dulu aja Gurunda. Siapa tahu keburu mati Gurunda. Gak enak. Oh iya baik. Saya mau tanya dulu. Tolong dijawab dengan jujur. Apakah menurut saudara Kristian, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Saya kurang paham sih Pak kalau soal keagamaan gitu. Kurang mendalamin lah jadinya. Iya, sekarang yang Tuhan satu-satunya kan Allah tuh. Ya. Berarti yang lain Tuhan nggak? Yang gimana? Berarti yang lain selain Allah Tuhan nggak? Enggak dong. Oke. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik.
Ikuti saya, tangan kanannya satu jari telunjuk, simbol tauhid satu Tuhan. Gini ya. Ya, Masya Allah. Ikuti saya, Dinda. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. selanjutnya kita serahkan kepada Dinda Alif mungkin yang mau mendoakan, atau ada yang lain, silakan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Aku gak enak deh. Ada Cak Tahta ini Ustaz. Oh iya, ada Ustaz Tata juga. Assalamualaikum Ustaz Tata. Izin. Sekarang anu aja, Ustaz dari Ya wis kalau gitu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, tapi tadi sudah diawali ya, tidak perlu diulang lagi Gurunda, bahwa dia sudah mengikrarkan kalau Yesus itu manusia ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Jadi tidak perlu diulang lagi ya. Oke, Bang Gia, aduh namanya Gia lagi. Bang siapa? Aku dari tadi nyimak sih di bawah. Kita Kristianus bermunajat. Ustaz Alif. Kristianus. Bang Christian, ya oke, Bang Christian ya. Sebelum kita lanjut berdoa, abangku, apakah abang ada orang tua, adik, kakak yang sampai detik ini masih non muslim? Ada? Suaranya nggak kedengeran? Masih ada ya? Ketiban sama speaker Ustaz Tat. Oh iya, Ketiban Ustaz. Kok ketiban? noise di tempatnya Ustaz Alif kayaknya. Oh alah. Baik. Masih ada ya yang non muslim ya? Oh noise ada. Ya Allah. Ntar aku sebentar. Mohon maaf nggak lama. Saya ganti aja pakai headset dulu ya. Apa? Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Aman, lanjut Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya abang, masih banyak keluarga, saudara, adik kakak yang non muslim ya? Masih banyak. Masih banyak. Tentu baik berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, saudaranya, ibunya, mungkin adiknya, kakaknya ingin mengikuti jejak abang menjadi seorang muslim yang kafah, yang taat, yang bisa menjalankan, sehingga apa? Sehingga harapan kita nanti bisa masuk ke dalam jannah, di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan keluarga tercinta. Tentu kita tidak ingin terpisahkan dengan keluarga kita ya. Ingin selamanya, terutama di kehidupan yang abadi, kita di surga itu berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, di momen yang penting ini, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah agar dilembutkan hati mereka yang sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam, yang masih belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita berharap semoga menyusul sebagaimana Bang Christian juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, para guru semuanya, mohon maaf, izin memimpin dalam doa ini. Kita fokus sejenak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang sudah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudari kami, dan dosa seluruh umat muslim, baik muslimin maupun muslimat ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik yang mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna ya Allah, curahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Wahdina ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami semua ya Allah. Tetapkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah, dan berikan hidayah juga kepada mereka yang sampai detik ini belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama ya Allah, di antara kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, mungkin di antara saudara kami ada ibu kami atau bapak kami atau adik kakak kami atau saudara-saudara kami yang kami cintai ya Allah, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Terutama saudara dari Kak Christian ini ya Allah, keluarga dari Kak Christian ini ya Allah, yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka menyusul mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu ya Allah berkumpul di kehidupan yang abadi di jannah-Mu ya Allah. Wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna, wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kesehatan ya Allah, dan limpahkan rizki-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa syahadatana ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah, syahadat kami ya Allah, terutama yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, jangan Engkau hancurkan hati kami, jangan Engkau rusak hati kami, jangan Engkau cabut hidayah pada diri kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan pendirian kami ya Allah, teguhkan pendirian kami ya Allah, dan seluruh para pejuang Islam ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, alal qaumil kafirin, di dalam mengalahkan kaum-kaum kufar ya Allah, di dalam mengalahkan kaum-kaum hasad ya Allah, dan di dalam mengalahkan kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keluarga kami, keturunan kami yang soleh dan solehah ya Allah, yang cinta terhadap agama-Mu ya Allah, yang mau memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Berikanlah kami semua keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatis suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hai Christian, Masya Allah, di momen yang bahagia ini, bulan suci Ramadan, bulan kebanggaan umat Islam, Anda mengucapkan dua kalimat syahadat, Anda sudah kembali kepada fitrahnya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38, ketika seseorang itu menghentikan kekafirannya, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Jadi Anda kembali fitrah,
kembali bersih seperti kertas putih yang tanpa noda, ya. Namun amal-amal kebaikan insya Allah Allah catat, Allah tetap catat kebaikan Anda, dan itu menjadi penolong Anda nanti kelak di yaumil akhir, ya. Dan setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana perintah di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Menjadi seorang muslim itu harus total. Rukun Islam ada 5 wajib dijalankan, kecuali yang naik haji itu bila mampu, ada syarat kemampuan. Syahadatnya sudah diikrarkan, sholat wajibnya wajib dijalankan, puasa Ramadannya, dan berikut juga zakatnya. Itu bagian pokok-pokok yang ada dalam Islam wajib dijalankan. Lakukan namun sesuai dengan kadar kemampuan di awal ini, gitu ya. Kekuatan yang Anda bertahap berprogres menjadi lebih baik, gitu. Dan selebihnya nanti bagaimana disyariatkan, disunahkan setelah bersyahadat itu apa saja, biar kami bagi-bagi. Jatahnya saya serahkan kepada Ustadz Tahta. Tafadhol. Oke, sedikit. Assalamualaikum, izin Gurunda dan juga Ustadz Alif dan yang lainnya. Saya cuma menyampaikan singkat. Pertama, setelah bersyahadat berarti kita punya hukum-hukum taklifiyah, namanya kewajiban-kewajiban dalam Islam berlaku, apakah itu puasa, sholat. Habis ini mandi, ya, niatlah mandi, kebersihan, ya. Kita itu mu'allaf itu kan ibaratkan kotor terus mu'allaf menjadi bersih sesuai dengan surat Al-Anfal ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf wa id yaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi abang ini sudah ibaratkan pakaian atau kertas itu putih, tidak ada coretan sama sekali, dosa-dosa tidak ada. Makanya dijaga. Akan berlaku lagi mulai sekarang. Misalnya abang melakukan dosa, ya dicatat. Sedangkan yang lalu-lalu tidak ada dosa sama sekali sekarang ini. Mulai dari sekarang, berlakunya dari sekarang ke depannya, hati-hati. Dan ingat, abang, ibadah-ibadah dalam Islam itu jangan dianggap Islam ini berat, jangan. Itulah tandanya samawi. Ajaran samawi mulai dari Abraham, Musa, Isa, semuanya itu memang ajaran samawi itu ada perintah, ada larangan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri waktu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, malah dibully sama orang Yahudi itu. Wahai Muhammad, kata mereka, katanya engkau seorang utusan, mana kau udah ada perintah sholat, udah ada puasa. Akhirnya oleh Allah diberi perintah melebihi mereka. Contohnya sholat. Sholat ini kan kalau mereka 3 waktu, tapi kalau Islam 5, di atas mereka. Puasa juga gitu. Ya, masa kamu ikut puasa kami? Karena dulu Nabi pernah puasa Asyura. Yang mana Asyura itu orang Yahudi puasa juga. Karena saat itu di tanggal dan tahun Israel dibebaskan dari Fir'aun. Akhirnya mereka puasa. Maka kata Nabi, kalau gitu saya juga berhak puasa. Karena semua para Nabi kan bersaudara. Nah ternyata kata orang Yahudi, kan apa kamu ikut kami? Seharusnya kamu ini utusan, punya perintah juga. Akhirnya oleh Allah diberi perintah-perintah melebihi mereka, baik puasanya, sholatnya di atas mereka. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Islam ini banyak perintah, ya karena memang ajaran samawi. Yang mana nanti samawi itu akhirnya ke surga. Ya, kalau ada orang tidak pernah ibadah, tidak bertemu dengan Allah, tidak berkomunikasi lewat ibadah, lalu mengharapkan surga, ya tidak mungkin. Sama dengan orang ingin punya gaji, tapi tidak mau melamar kerja di pabrik misalnya, minta gaji, ya gak bisa. Nah kalau dia masuk pabrik pasti ada aturan, ya jamnya, ya jam sekian kamu harus masuk, tidak boleh merokok waktu kerja, ya gitu ada aturan. Nanti setiap bulan dapat gaji. Sama dengan ada orang ingin masuk surganya Allah, tapi tidak mau diatur di dunia, tinggal di surganya Allah, di dunia, di buminya Allah, tapi tidak mau ikut aturan Allah. Ya sudah, nanti kalau meninggal tidak dapat apa-apa. Ya neraka itu. Ya, karena memang surga ini diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi aku utus supaya mereka mengenal aku, Tuhan yang benar. Coba semua para nabi ini kan mengenalkan Allah. Andai kan Allah tidak mengutus nabi, manusia tidak akan kenal Allah. Akhirnya mereka membuat patung disembah, pohon beringin disembah. Akhirnya Allah sayang kepada manusia, akhirnya dia mengutus utusan. Nanti para utusan itu akan memperkenalkan. Di zamannya Musa ya sama, Allah itu Esa, tidak kelihatan, tidak serupa. Semuanya Nabi Muhammad juga gitu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. La tudrikul absar, tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sama, semua nabi yang ngajarin gitu. Akhirnya manusia kenal Allah, yang mau. Kadang-kadang sudah dikenalkan tapi menolak. Gitu ya. Jadi setelah ini besok ya puasa karena orang kewajiban umat Islam itu kalau ada perintah dilakukan, yang larangan ditinggalkan. Ya kalau bisa habis ini mandilah, enggak usah repot-repot niatnya. Yang penting Anda sadar bahwa Anda sudah mu'alaf, mandi kebersihan. Kalau mau diniatkan mandi besar, saya niat mandi besar karena Allah, udah. Atau di hatinya sudah ada niat, udah, oh ya saya habis mu'alaf, ibaratkan saya ini bersih sudah. Maka seakan-akan disimbolkan dengan mandi. Orang mandi itu kan bersih, seluruh badan, kayak gitu Bang ya. Itu doang. Silakan untuk yang lainnya, monggo. Yang lain, silakan Ustaz Alif dan Bang Juma atau Bang Ardi, silakan. Sudah disunat Bang? Oh, udah Bang. Udah dari kecil kita ya. Oh, mau lagi nggak? Wah, enggak dong. Habis barang terus. Izin Tat, jadi malam ini kalau Mbak Lucy ini kakaknya ya? Iya Bang. Dulu Mbak Lucy berapa hari yang lalu salat? Bukan berapa hari yang lalu sih Bang. Kayaknya udah sebulanan lebih deh. Oh, kurang lebih sebulan. Kemudian waktu Anda memeluk Islam itu Kristen tahu? Tahu Bang, udah kasih tahu. Sempat diskusi nggak berdua? Apa diskusinya kalau diskusi? Kalau soal itu memang dia udah tahu Bang sebelumnya saya ada niat. Nah, oke, kalau gitu. Kristen waktu kakakmu Lucy memeluk Islam, waktu itu kau protes atau kau bertanya kenapa gitu? Gimana? Kalau saya di pribadi ya, saya sih enggak protes sih. Jadi jatuhnya gimana ya? Kalau menurut dia itu jalan yang benar, silahkan lakukan. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Sempat nggak? Saya nggak ada ngehalangin ataupun gimana, nggak ada. Enggak Lucy sebagai kakak mempengaruhi kamu? Gimana? Enggak Lucy mempengaruhi kamu, ayo masuk Islam gitu? Pernah nggak kayak gitu? Oh enggak, ini jadi memang udah niat gitu dari awal. Ada kebetulan kan, gimana ya? Susah ngomongin gimana ya? Susah menjelaskan ya gitu ya, karena ya, kata hati gitu ya. Ya, jadi susah mau diomongin gitu. Kayak udah pengen aja gitu. Karena memang ada waktu saya kecil juga udah sempat ada belajar gitu tuh Pak. Jadi kayak belajar Al-Quran dari nenek, karena kan dari mamanya aku kan Muslim gitu. Mama Muslim apa gimana? Mama Muslim, jadi waktu saya dibawa ke Jawa Barat tuh, jadi sempat diajarin kayak disuruh taraweh, yang sholat, terus disuruh ini gimana sih Pak? Tapi itu pada saat saya masih kecil, jadi kan belum tahu apa-apa. Masih ngikut-ngikut aja Bang. Ya. Jadi, setelah remaja, ya dikasih KTP kasih Kristen gitu ya? Iya. Karena kan ikut Terus? bapak. Oh bapak. Baptis dulu, dibaptis. Masih ingat nggak waktu dibaptis? Ya ingat. Baptis pakai air atau pakai apa? Pakai air. Oh pakai air. Ya. Pernah dimasukin sekolah minggu juga mungkin? Pernah. Rajin ke gereja juga mungkin waktu itu? Kurang Pak kalau saya. Kurang.
Jadi apa yang mendasari banget sehingga mau memeluk Islam? Bukankah kalau sudah memeluk Islam artinya kamu udah berbeda keyakinan dengan bapakmu gimana? Kalau saya yang mendasari sih, yang pertama kalau dari ini kan dari hati saya, dari memang ibaratnya udah niat saya sendiri, dan kebetulan saya ibaratnya ada pasangan kebetulan muslim, jadi dia juga ngajarin saya ya, dari udah kayak kebiasaan lah gitu, dari kecil dia ini gitu, jadi kayak ada rasa ingin dari hati gitu, gimana ya ngejelasin dia susah. Itu yang namanya hidayah dari hati. Susah. Terus masih berhubungan baik sama bapak? Kalau komunikasi sih pasti lancar, Pak. Apa yang kamu mau? Karena ini live di YouTube, siapa tahu papa kamu mendengarkan di luar sana. Apa yang ingin kau katakan? Ya, saya pengen bilang, Pak, terima kasih selama ini udah ngebesarin, udah ngebimbing. Ya ini jalan yang Christian ambil, ya semoga Christian mengikuti ajarannya dengan baik ya. Begitu juga dengan bapak lah di sana, sehat-sehat lah. Kalau mama masih hidup? Mama masih ada? Masih? Masih. Mama muslim kan? Muslim. Pernah nggak mama kamu ngajarin kamu Islam aja deh, pernah nggak? Kalau waktu saya kecil sih enggak diajarin ya Pak, tapi jatuhnya kayak apa kegiatan yang dilakukan umat muslim pada saat itu ya saya lakukan. Oke, saya rasa mama kamu juga nonton nih. Pasti mama kamu senang. Apa yang ingin kau ucapkan kepada mama tercinta? Silakan. Ya, kalau untuk mama, Mak, sekarang aku udah memeluk agama yang sama dengan mama. Ya kalau ada kurang baiknya ataupun ajaran agama yang baru Christian iniin, tolong diingatin, tolong ditegur kalau memang ada yang salah, biar lebih ke jalan yang benar lah. Itu Lucy juga dong. Lucy lagi, silakan Lucy. Mama kamu, silakan. Iya bang. Tadi masih yang ucap kalimat syahadat Lucy sampai gemetar juga nih bang. Sama itu Dik, sama. Saya juga. Kita sama, kita lanjut. Alhamdulillah. Sebenarnya adik ini udah ada niat dari lama sih bang, cuman masih kayak terombang-ambing gitu. Karena memang juga dari keluarga Lucy kan, mama kan muslim, otomatis keluarga besar dari mama kan muslim semua. Dan ibaratnya kami itu udah terbiasa hidup di tengah-tengah dua agama gitu loh bang, di Katolik sama di Muslim. Tapi bagaimanapun namanya anak kan pasti lebih dekat ke emaknya ya bang ya. Nah kebetulan Christian ini kan anak laki-laki paling kecil, jaraknya sama adik yang paling kecil yang cewek itu jauh jaraknya. Jadi waktu dia masih kecil tuh sering dibawa ke Jawa, ke Cilegon. Dia lama tinggal sama nenek juga, sama tante, sama mama. Jadi kayak kehidupan muslim itu bukan hal yang asing lagi buat dia loh bang. Kayak udah biasa gitu. Kayak ngeliatin mama sholat, kayak gitu-gitu dah. Dibawa ke masjid, gitu-gitu bang. Jadi udah terbiasa gitu. Dan ditambah lagi saat ini memang pasangan dia muslim juga, jadi semakin disupport juga gitu. Oke. Christian kalau mau kira-kira mau nggak pakai nama muslim? Kan yang Christian kalau mau mungkin meminta kepada siapa kasih nama muslim, panggilan muslimnya, mau nggak?
Boleh sih. Siapa yang Anda minta kasih nama muslim di sini? Ada Bang Juma, ada Ustadz Alif, ada Ustadz Tata. Kalau saya jangan. Siapa yang mau Anda minta memberikan nama muslim? Siapa aja sih bang? Yang Kalau gitu saya yang nunjuk. Ustadz Alif, siapa kira-kira nama muslimnya Ustadz? Anda yang doakan tadi, Antun yang doakan. Silakan Ustadz. Aduh, maaf. Nama lengkapnya Baik. siapa, Bang Andi? Pengen tahu dulu, Bang Christian nama lengkapnya siapa? Kristianus ya. Christianus Dia. Gia. Oh, Gia-nya itu memang namanya. Marga. Marga. Ya. Iya. Baik, sebenarnya kan kalau kita sarankan yang nama-nama keyakinan sebelumnya itulah yang diganti, ya kan? Karena itu identik dengan keyakinan sebelumnya. Kalau masalah nama-nama yang baik di dalam Islam itu sangat banyak. Misal Muhammad Gia Ramadan gitu. Seperti itu juga bagus karena momentum Anda menjadi mu'alaf di bulan Ramadan. Atau juga banyak. Sebaik-baiknya nama kata Rasulullah itu Abdullah. Berikut juga Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, misal Abdurrahim Gia Ramadan. Nah, itu nanti bisa dipilih saja. Ya, karena saya nggak bisa paksakan langsung gitu. Seperti itu. Atau istilahnya Muhammad Gia Ramadan itu juga bagus. Abdullah Gia Ramadan atau Abdurrahman Gia Ramadan juga bagus. Karena kalau itu marga tidak bisa dihilangkan, ya kami tidak ada masalah di situ. Cuma nama yang identik dengan keyakinan sebelumnya, alangkah baiknya untuk dihilangkan gitu. Tinggal dipilih aja itu nanti. Kalau gitu saya polling aja deh ke netizen di bawah atau di YouTube. Kira-kira saya ambil yang terbanyak. Silakan. Nanti teman-teman di bawah atau di YouTube silakan. Siapa kira-kira nama yang baik? Cuma panggilan aja. Silakan. Muhammad Gia Ardiansah, bagus itu. Nah, itu suka-suka lu lah. Kenapa ada Ardiansahnya ya? Enggak. Bercanda. Enggak apa-apa lah. Bang Juma mungkin Bang Juma. G-nya di belakang bang, soalnya G marga. Iya. Oh, iya. Muhammad Ardiansah Gia maksudnya. Terserah dong bang, yang mana yang bagusnya aja namanya. Cuman posisi G-nya itu letaknya paling belakang karena marga. Ya, buntutnya gitu. Tapi ada Ramadannya juga bagus loh tadi. Nggak bisa posisi di tengah atau di depan G-nya bang, harus paling belakang. Iya. Kalau aku tadi sih ada Ramadannya bagus loh, Dek. Ada Ramadannya bagus itu tadi. Iya, pas karena soalnya kan dia syahadatnya di bulan Ramadan, Bang. Iya, sekarang tanggal berapa coba? Tanggal 18 Maret. 18 Maret. Ramadan. Wah, luar biasa kan? Bagus tuh Ramadan. Yang banyak ini di bawah nih Muhammad Ramadan Gea. Biar dipilih dia sendiri aja Bang Hadi. Ya, silakan dipilih sendiri. Khawatirnya nggak cocok kan, nggak enak juga. Tapi ya terserah ya. Terserah loh, ini nggak ada pemaksaan di sini. Mau ganti boleh, mau ditambahin nggak ganti tapi ditambahin juga boleh, bebas. Tapi sarannya ada yang diganti, sarannya. Karena itu kan nama itu sarannya. Sarannya. Terutama yang bukan marga ya, yang tadi nama agama identik dengan keyakinan lama itu diganti. Atau Muhammad Ali Gea juga masih nyambung tuh, bagus. Soalnya nggak boleh ada Ramadan nggak boleh marga itu harus di ujung sih tadi. Ada tadi banyak pilihan ya, tinggal nanti antum pilih. Kalau kita mau saklek ya khawatirnya Anda kurang setuju. Gitu. Ustadz Alif, saya mau tanya. Ini kan saya pernah dengar ada yang namanya orang MMA namanya Islam Makachev tuh. Islam, dia pakai nama Islam tuh. Itu gimana Ustadz Alif? Bisa ya, boleh ya gitu ya? Ya, nggak apa-apa kan nama. Iya. Islam Makachev, keren Makachev itu kan bahasa ini kan Rusia itu.
Betul, Rusia kebetulan kita dekat sama dia. Lanjut. Khawatirnya kita nggak tahu kelanjutannya maknanya apa gitu. Tahu nggak lanjutnya itu? Iya juga ya, nggak tahu tuh. Pemain MMA itu kalau saya ingatku. Betul, betul. Bang, kalau misalnya dia ganti nama gini kan, ataupun ditambah gitu, itu kan nanti tertulis di sertifikat mualafnya kan bang? Iya betul. Iya. Nah, Ada 2 nama nanti, Iya. nama lama sama nama baru. Tapi nanti untuk pengurusan itu, setahu saya, kalau saya nggak salah ya, itu harus di pengadilan. Nggak tahu sih kalau saya salah. Lanjut. Ini cuman nama panggilan aja. Tetap nama aslinya di sana di identitas, nama panggilan aja gitu loh. Oh berarti nanti di sertifikat mualafnya dia tetap nama yang sesuai KTP ya bang? Betul. Dibawanya baru dikasih nama Islam begitu. Nama baptis. Yang mana ya? Jadi untuk nama nanti ada Gia sendiri nanti Christian yang menghubungi Bang Ardiansyah sebagai sekretaris nanti ya. Ya itu selesai sudah masalah nama. Nama nanti tinggal WA saja, ya kan? Gampang nanti tinggal WA aja. Kita kan bisa nanti saling teleponan gitu kan? Ya boleh. Gitu aja. Mungkin Sekarang ya, satu lagi. lanjut, Sekarang kita lanjut. Gaya Kristianus ini sudah ada nggak ayat suci Al-Quran yang kau hafal, ayat-ayat pendek? Belum ada, tapi sebelumnya ini Pak udah pernah hafal ya, karena saya juga pada saat saya ini ke gereja juga jarang. Saya gimana ya? Rata-rata perantauan saya, kan saya lama-lama di rantau. Perantauan saya kebanyakan di daerah muslim semua di Jawa Barat gitu. Jadi nggak ada kepikiran mau ibadah gitu. Emang asli mana sih kampungnya? Aslinya Medan. Oh Medan, Masya Allah. Terus kemudian itu sudah tahu sholat itu bahwa itu wajib. Misalnya sholat subuh berapa rakaat, udah tahu semua itu? Tahu sih Pak, udah dikasih tahu juga di Dontun sama pacar saya, dikasih tahu kalau sholat begini itu udah ini katanya gitu. Kamu seneng banget malam ini dengerin kamu syahadat, bener loh. Ya udah ucapin kepada dia lah. Kapan kau melamar anak orang? Jangan lama-lama pacaran. Iya, secepatnya. Nanti minta Bang Ardiansyah sebagai wali hakim. Iya boleh. Bang Ardiansyah siap jadi wali hakim? Kok saya? Terus ya tuh. Jangan, nggak boleh sama Kak Lucy aku. Lanjut. Bang Handi aja jadi hakim garis. Iya, Bang Handi aja. Saya mau olahraga lapangan bola. Mana sih? Ya udah kayaknya cukup deh. Ya kita beri semangat lah. Iya, Bisa nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dibimbing terakhir di sini? Udah lancar belum? Silakan. Belum Pak. Tapi saya bakal coba inilah. Bakal coba. Kalau Mbak Gea, kalau Lucy udah bisa Lucy tanpa dibimbing syahadat. Bisa bang. Coba kasih tahu. Bimbing ada yang kembali coba. Tapi tolong dikoreksi ya bang kalau salah ya. Iya baik. Bismillah. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ada. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.
Coba Kristianus yang ulang. Pelancar lah di sini coba. Sekali lagi. Kristianus. Iya Pak. Halo. Ya coba. Iya, halo adik ipar, gimana? Nenek mengkiper lah. Aduh, salah ngomong aku. Aduh, lama aku diem aja lah, salah terus saya tadi. Adik Alfi, coba Adik Alfi. Coba. Iya, coba aja Bang Gia. Putus-putus tadi suaramu. Oh, aku ulang. Dengerin. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu Allah, Dek. Asyhadu Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Masih canggung kayaknya Kristianus. Masih canggung dia. Malu-malu dia. Nggak apa-apa. Yang penting udah dong nanti. Nggak apa-apa. Nanti belajar terus ya sama orang terdekat di rumah ya. Lidahnya lidah barat. Barat itu mah Batak Rantau kan. Iya. Tengok lah. Betul. Oh, saya pribadi loh, kalau ada orang memeluk Islam itu pasti saya sedih. Sedih, ingin nangis, bahagia gitu lah. Kalau ada orang baru memeluk Islam, apalagi keluarganya belum. Apalagi tadi dia mendoakan bapaknya semoga kembali ke Islam juga. Bang, mohon doanya juga. Ada satu lagi adik saya yang paling kecil, cewek yang paling bungsu. Ini kan dia udah kelas 3 SMA, sebentar lagi dia lulus dan dia akan berangkat kuliah ke Jawa. Dan memang target Lucy pengen dia juga bisa ikut jejak Lucy, Bang. Mohon doanya Bang ya. Alhamdulillah. Amin. Tadi sudah kita Amin. doakan juga untuk keluarganya yang tercinta yang masih belum dilembutkan hatinya, semoga segera menyusul menjadi mualaf insyaallah, dan diperkuat juga oleh doa-doa yang bersangkutan ya, maksudnya di antara keluarga Kak Christian, Kak Lucy gitu, sering-sering bermunajat mohon kepada Allah agar keluarga yang tercinta itu segera dilembutkan hatinya, menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga tetap istiqomah ya Bang Gia, Bang Kristianus, Bang Christian ya. Insyaallah tadi nama-nama itu hanya saran dari kami. Silakan pilih mana yang paling srek, mana yang paling terbaik. Antum pilih ya, nanti sampaikan kepada Pak Ardiansyah yang bikin sertifikat mualafnya. Semoga istiqomah semuanya ya, kita berada dalam iman Islam. Mohon izin para guru semua, saya geser dulu. Ajarin dulu Tad. Ini kan ini kan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Ya beritahulah cara berpuasa dengan benar. Beliau kan belum tahu tuh. Kasih tahu Tad. Oh iya. Cara berpuasa yang benar itu yang pasti tidak makan dan minum dari mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Begitu, itu secara dohiriyah syarat sahnya puasa ya. Jadi tidak mengkonsumsi apapun di waktu dari mulai waktu subuh, makanya sering ada imsak, menahan diri untuk antisipasi waktu, sudah mulai tidak mengkonsumsi apa-apa gitu. Jadi ketika nanti abang masuk waktu subuh itu maka sudah dilarang mengkonsumsi apapun sampai nanti ketemu waktu maghrib, seperti itu. Nanti juga dibarengi dengan yang lain-lainnya, itu kan puasa dohiriyahnya. Harus puasa rohani juga. Maksudnya lisannya dijaga ya, tidak mengatakan hal-hal yang kotor, pandangannya dijaga, tidak melihat maksiat, telinganya dijaga, tidak mendengarkan yang maksiat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar sempurna ibadah puasa kita, dan juga bukan hanya menggugurkan kewajiban sebagai muslim tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Semuanya. Sip. Insyaallah kuat lah ya. Yesus aja 40 hari 40 malam kuat, masa kita cuman 13 jam gak kuat? Tapi lapar. Okay. Waduh, Wajar mati lah, kita manusia. dibandingkan dengan Yesus, mati kita.
Iya. Sip. Oke ya. Semuanya para guru. Biar lanjut mungkin kalau mau diskusi Gurunda ini jangan kelamaan dianggurin. Ustadz Alif mau kemana Ustadz? Ya. Nggak mau ini benerin kursinya dulu, itu agak goyang-goyang. Saya ke bawah. Waduh. Geser kayaknya ini Ustadz Alif. Ya udah Ustadz, makasih ya Ustadz. Lanjut diskusi nanti mungkin ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin dari Gurunda Suma ada hal yang mau disampaikan Gurunda? Tafadhal Gurunda. Gurunda. Besok hari jika ada yang mengajak kemudian menyembah kepada makhluk, katakan tidak, karena mustahil pencipta langit dan bumi itu berubah menjadi makhluk. Karena pada tataran makhluk itu tentu syarat dengan kelemahan. Apapun itu pasti ada kelemahan. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak memiliki kelemahan. Cukup pejamkan mata, lalu kemudian dalam hati, ya Allah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha melihat, lindungilah hamba dari godaan syaitan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mesti turun, karena pencipta langit dan bumi itu bisa kita tahu keberadaannya dengan adanya diri kita ini. Diri kita ini adalah cerminan adanya pencipta. Jadi pencipta tanpa kita lihat dengan kasat mata pun tetap ada. Seperti itu adanya. Makanya tadi kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha melihat, yang maha mendengarkan, melihat kita dan mendengarkan kita. Ya kan? Tidak perlu kemudian kita melihat Allah. Yang perlu itu adalah pencipta kita yang maha kuasa itu melihat kita. Kita tinggal menata hidup kita ini, kemudian mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi Tuhan bagi kita bukan makhluk. Tuhan bagi kita adalah pencipta langit dan bumi yang maha menyaksikan, yang maha melihat dan maha mengetahui. Jadi tidak perlu kemudian Tuhan itu turun jadi apa gitu, nggak ada itu dalam konsep akal nggak diterima yang kayak gitu ya. Itu dari saya. Jika besok hari ada yang pengaruhi, sampaikan bahwa Tuhan itu maha menghidupkan dan maha mematikan, mustahil dihidupkan dan mustahil dimatikan. Itu aja dari saya. Makasih. Luar biasa, Masya Allah. Perlu diketahui siapa di Kristianus, Bang Zuma ini adalah beliau ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia. Beliau adalah guru kita di sini. Barangkali ada pertanyaan yang memang mau ditanyakan kepada beliau, silakan. Mumpung ada kesempatan, ya kan? Silakan, Dida. Kalau untuk saat ini sih belum ada ya. Tapi nanti kalau memang ada, saya Masya Allah. japri ataupun bertanya secara langsung, entah lewat itu chat ataupun apa. Ya betul, bisa lewat kakak ipar deh, betul. Lanjut. Iya. Mati, salah ngomong lagi. Duh, kita sapa dulu Gurunda di sini ada Pak Nugroho. Selamat malam Pak Nugroho. Sugeng Dalu Mas Ardiansa. Sugeng Dalu. Nah, informasi kepada teman-teman yang ada di bawah dan juga kepada Gurunda, Pak Nugroho ini adalah orang Katolik, ya. Iya. Beliau sudah mendatangi bukti-bukti dari apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Kudi. Beliau sudah ke sana, Gurunda, Masya Allah. Iya. Kemudian ke mana? Ke laut yang terbelah, laut yang berpisah antara asin dan tawar itu, Gurunda. Beliau juga sudah ke sana, ke selat apa itu namanya, Pak? Selat apa? Spanyol di Mediterania. Ya, di Mediterania itu. Nah, itu. Nah, beliau sudah ke sana, Gurunda. Ya. Dan pegawai beliau juga banyak yang Muslim, Gurunda.
Masya Allah. Masya Allah. Silakan mungkin Pak Nugroho dan Bang Zuma, gurunda kita mau melakukan perdialogan. Silakan Pak Nugroho, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan kepada guru kami. Silakan. Sebelumnya saya mau ngomong sama Mas Gia, ya kan? Oh iya. Kalau iya. Silakan. Kalau sudah ketemu jalannya gitu ya maksimalkan untuk ibadah dan belajarnya kan. Jangan sampai setengah-setengah. Ya kan sudah menemukan apa yang dicari ya harus maksimal luar dalam. Semoga apa yang dicari ketemu di Islam. Amin. Kira aja Bang. Gitu aja Bang Ardiansyah. Siap. Gitu ya, Dinda Kristianus, Pak Nugroho, beliau masih Katolik. Tapi beliau enggak, Pak Nugroho masih Katolik. Kalau masih. Pak Kristianus ini, Mas Kristianus ini atau yang pakai akun Gea ini sudah barusan syahadat. Yang di bawahnya Kakak Lucy itu adalah beliau adalah kakaknya, kakak kandung. Oh, kakaknya. Ya, beliau kakak kandung, gitu. Dan saya nggak ngomong adik ipar lagi, nggak enak juga nanti. Nah, silakan Gurunda. Iya. Gimana ini? Tema apa yang akan kita angkat? Atau saya bawa Al-Quran surah Al-Ikhlas, kemudian nanti saya minta tanggapan kepada Saudara Nugroho untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat dari saya terkait dengan Al-Quran surah Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil Al-Quran dulu ya. Izin aku saya ambil Al-Quran dulu. Silakan. Sambil nunggu Gurunda. Jangan lupa cebok baru pegang Quran, Bang. Ya. Gurunda sambil nunggu Nugroho, saya mau pamit, kita belusukan dulu Gurunda ya. Nah, Mau kemana, Dek? ya mau ke tempat lain biar menyebar lah Gurunda ya. Baik. Oke. Untuk Terima kasih semuanya, Ustaz Tata ya. Ustaz Iya, Tata, iya. makasih ya. Ya sama-sama. Pak Ustaz Tata. Ya selamat juga untuk yang malaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai, Bang? Lanjut. Bang Lanjut, Nugroho. Gurunda. Ya. Ya, Bang Suma. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas dinyatakan kemudian Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kalau di dalam Islam pencipta langit dan bumi itu kami menyebutnya dengan nama Allah. Dan Allah ini mencakup sebagai hakikat pencipta langit dan bumi yang Maha Esa. Menurut Saudara Nugroho, apakah pencipta langit dan bumi kita ini Maha Esa? Ya, Maha Esa. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian ayat selanjutnya Al-Quran mengatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Menurut saudara, pencipta langit dan bumi yang diajarkan oleh para nabi, apakah betul itu adalah tempat segala sesuatunya bergantung? Tempat meminta, betul ya? Betul, Bang Suma. Masya Allah. Kemudian dalil berikutnya dikatakan kemudian di dalam surah ini lam yalida, macam kau meminta pada